Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Adibah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan untuk memahaminya. Materi pembelajaran kita kali ini melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang cerita inspiratif. Namun di sini kita akan membahas tentang menyimpulkan cerita inspiratif. Pembahasannya ada 2 bagian, yaitu yang pertama menyimpulkan informasi cerita inspirasi, yang kedua menyimpulkan struktur cerita inspirasi. Simpulan merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah teks, karena simpulan mengandung keseluruhan bagian dari teks tersebut. Begitu pula dengan teks cerita inspiratif. Kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Namun pada materi ini kita harus melihat atau membaca sebuah teks cerita inspiratif, nanti baru kita bisa mempelajari bagaimana cara menyimpulkannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh teks atau tulisan cerita inspiratif yang harus kalian baca terlebih dahulu, karena nanti dari teks tersebut kita akan bisa menyimpulkannya. Contoh cerita kali ini adalah sebuah cerita fiksi, yaitu sebuah dongeng dengan judul Batu Besar. Silahkan kalian baca dan pahami apa yang ada di dalam teks tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamati rakyatnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam, muncul 2 orang pedagang yang menaiki kereta kuda. Melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar. "Hah, bagaimana sih raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang kesal. Beberapa jam setelah pedagang itu lewat, muncul seorang petani yang memikul sayur-sayuran. Melihat batu besar menghalangi jalannya, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu itu. Sedikit demi sedikit batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantung koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai hadiah telah memindahkan batu besar itu." Nah, setelah kalian tadi membaca teks cerita inspiratif, kemudian sekarang kalian coba untuk membuat simpulan dari kisah inspiratif tadi. Jadi, ketika kita ingin menyimpulkan sebuah cerita inspiratif, maka kita juga harus memahami setiap bagian dari cerita tersebut, mulai dari tokoh, tema, latar, alur, hingga pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana? Sudah dapat simpulan dari kisah tadi? Simpulannya adalah ada tokoh raja dan seorang petani. Sang raja menguji rakyatnya dengan meletakkan batu besar di tengah jalan dan menyaksikan dari balik semak. Siapakah yang akan menyingkirkan batu tersebut? Ada sekelompok pedagang lewat namun justru menghindar mengambil jalan lain.
Akhirnya muncullah seorang petani dan menggeser batu besar itu dengan sekuat tenaga sehingga jalan kembali normal. Dan tanpa diketahui oleh sang petani, sang raja menyelipkan sebongkah emas di dalam barang dagangannya. Kemudian, amanat dari cerita tersebut adalah lakukan kebaikan dengan ikhlas, niscaya Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda, karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimanakah cara menyimpulkan sebuah teks cerita inspiratif. Jadi kalian harus memperhatikan tokohnya, karakter tokohnya, latarnya, dan jalan ceritanya. Kemudian harus tahu amanat apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu struktur cerita inspiratif. Struktur cerita inspiratif terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian pada pengantar cerita, yakni semacam bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Yang kedua, ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa umumnya berisi tentang perjalanan kisah tokoh dan peristiwa yang dialami sang tokoh menuju ke puncak cerita atau konflik. Dan yang ketiga, ada komplikasi. Bagian komplikasi berisi puncak atau intinya cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Pada bagian ini biasanya disajikan berbagai permasalahan yang dialami sang tokoh dan bagaimana cara menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat ada resolusi. Bagian resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Pada bagian ini mengisahkan berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh dan menyadarkan sang tokoh tentang kebaikan yang didapat. Bisa diartikan resolusi ini adalah jalan keluar atau solusi dari permasalahan pada komplikasi tadi. Kemudian yang terakhir ada koda. Bagian koda merupakan penutup cerita dan umumnya berisi kesimpulan serta pesan moral yang dapat dipetik bagi pembacanya. Nah, setelah kalian mengetahui struktur dari cerita inspiratif, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah film pendek yang sangat inspiratif. Kemudian nanti kita coba sama-sama untuk mencari strukturnya dari film tersebut. Makanya kalian simak dengan baik dan perhatikan ya, kemudian sambil dicari tahu struktur dari cerita tersebut. Selamat menyaksikan film ini.
يلا لا توسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Nah, bagaimana? Setelah kalian menyaksikan film tadi, pastinya muncul perasaan simpati, empati, kekecewaan, kesedihan. Ya, itulah salah satu ciri dari sebuah kisah inspirasi. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa salah satu cirinya adalah kita merasakan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan mencari struktur cerita dari film tadi. Struktur dari film tadi adalah kita mulai dari orientasi, yaitu seorang anak berada di stasiun kereta api sedang duduk sambil memandang sandalnya yang rusak. Perumitan peristiwanya adalah sang anak terlihat sedih dengan kondisi sandalnya. Namun dia terlihat senang dan tersenyum ketika melihat seorang anak memakai sepatu yang sangat bagus. Komplikasi. Namun ketika anak yang memakai sepatu bagus tadi akan menaiki kereta, tiba-tiba satu sepatunya lepas dan si anak pemilik sandal usang mencoba memberikan sepatu yang lepas tersebut. Namun gagal karena kereta terus melaju kencang. Resolusinya, anak pemilik sepatu akhirnya melemparkan pasangan sepatunya ke arah anak pemilik sandal usang tadi. Maka sepasang sepatu bagus itu kini menjadi milik anak yang memakai sandal usang tadi. Dan yang terakhir strukturnya adalah koda. Amanat di sini adalah berbuat baiklah dengan ikhlas, niscaya akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Demikian tadi simpulan dari struktur cerita inspiratif yang kita lihat dalam tayangan film pendek tadi. Bagaimana sekarang? Kalian sudah mengerti kan bagaimana cara menyimpulkan baik dari isi ceritanya maupun dari struktur ceritanya. Baiklah anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai dan semoga kalian betul-betul mengerti dan memahami materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian langsung menghubungi Ibu lewat WhatsApp atau yang lainnya. Ya anak-anak, semoga kalian selalu semangat dalam belajar meskipun di rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.